Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Negara kami beras pun tak ada. Iya ke tak ada? Habis selama ini makan apa? Saya kerja sini dalam beras ni dah 12 tahun. Belum pernah lagi beras kita yang putus kat Malaysia ni. Mimpi swasembada pangan Prabowo sepertinya terancam gagal nih. Bahkan program-program unggulan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bisa jadi cancel gara-gara situasi yang terjadi di Timur Tengah. Perang Iran dan Israel. Kok bisa? Hubungannya apa sama dunia pangan Indonesia? Dan lebih ngeri lagi, ini bisa membuat jutaan petani di Indonesia jatuh miskin loh. Jenderal, para penjajah itu telah masuk ke daerah teritorial kita. Mereka menjajah daerah-daerah lumbung-lumbung pangan kami, Jenderal. Lihat, Jenderal, lumbung-lumbung kami dikuasai mereka. Mereka mengangkat bahan pangan kami dengan harga yang tidak pantas, Jenderal. Sementara kami membeli obat-obatan secara mahal, Jenderal. Bahkan pupuk pun secara mahal, Jenderal. Indonesia, para sahabat, sempat besar kepala, sempat mengejek Malaysia bahwasanya Malaysia 6 bulan ke depan akan krisis beras. Faktanya, realitanya bahwasanya karma ataupun kifarah betul-betul berlaku kepada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan bahwasannya kifarah ataupun karma para sahabat itu betul-betul ada, betul-betul berlaku para sahabat. Karena dulu Indonesia sebagian konten kreator termasuk si Benek para sahabat banyak mengejek-ngejek Malaysia akan krisis pangan 6 bulan ke depan, bahwasanya Indonesia sudah berlambak kesediaan swadaya pangannya para sahabat. Tetapi kali ini para sahabat luntur sudah kesombongan si Benek karena Indonesia masih bergantung ke negara lain untuk impor para sahabat, termasuk pupuk. Indonesia kalau tak ada petani para sahabat, kalau ada petani tanpa pupuk, sedangkan pupuk di Indonesia masih bergantung ke negara-negara lain di luar sana para sahabat, tidak berdiri tegak di kaki sendiri. Karena itu para sahabat, kegagalan Indonesia untuk mendirikan suatu swadaya pangan para sahabat ketika terjadi konflik akan terjejas juga. Karena infonya para sahabat, pupuk ataupun baja yang diimpor ke Indonesia juga lalu di Selat Hormuz para sahabat. Bukan hanya setakat BBM, bukan hanya setakat minyak para sahabat. Sedangkan Malaysia yang dikatakan nggak punya lahan, tetapi kenapa stok di sana aman-aman saja? Bahkan seorang pekerja daripada Indonesia yang bekerja sampai 9 tahun katanya aman-aman aja stok di sana. Mas Farhan juga mengatakan aman-aman saja para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Jepang krisis beras, Rakyat Malaysia Filipina menangis saat krisis ini, beras, krisis Malaysia beras krisis beras. sampai ngemis ke Indonesia. Negara kami beras pun tak ada. Iya ke tak ada? Habis selama ini makan apa? Makan macam orang kulit putih, makan roti macam tu. Ataupun makan apa lagi selain makan beras, selain makan roti mie. Macam tu ke? Tapi selama saya kerja dekat Malaysia 9 tahun tu, alhamdulillah saya makan nasi. Nasi lah, bukan beras. Beras tu dimasak dulu jadi nasi, lepas tu baru saya makan. Malaysia. Macam tu. Beras memang banyak guys, ini beras semua, ini beras. Ayuh, konon Malaysia krisis beras. Banyak beras kan? Ini buktikan Malaysia Daripada mana? sebenarnya tak. Thailand, India, lepas mati India lah. India atas mati India kan. Lepas tu daripada mana lagi? Vietnam ada? Tak ada. Ini saya
Guys, ngeri banget ini guys. Mimpi swasembada Gara-gara pangan perang Prabowo Iran Israel, sepertinya terancam mimpi gagal. Bahkan program-program swasembada unggulan Menteri Pertanian pangan Amran Sulaiman bisa jadi cancel gara-gara situasi yang terjadi di Timur Tengah. Perang Iran dan Israel. Kok bisa? Hubungannya apa sama dunia pangan Indonesia? Dan lebih ngeri lagi, ini bisa membuat jutaan petani di Indonesia jatuh miskin loh kalau kita nggak bijak nih menyikapinya. So buat teman-teman yang penasaran apa sih hubungannya program Food Estate Indonesia, orang macul-macul nanam padi, orang makan beras dengan situasi di Iran, kenapa harus panik? Emang jadi masalah? Emang Indonesia impor gitu jagung dari Timur Tengah? Kalau lu penasaran jangan di skip video ini. Profesor S3 di Indonesia gak ada yang paham nih soal geopolitik. Mereka biasanya bahas minyak padahal gue udah bahas dari tahunan lalu. Mereka juga cuma bisa copy paste gue. Dan ini satu hal yang penting. Kenapa? Karena gue sangat peduli lah dengan dunia pertanian Indonesia. Dan gue gak mau mereka kolaps. Emang apa hubungannya Pak sama Iran, Israel? Memangnya kita impor beras dari mereka? Enggak. Emangnya kita impor kacang kedelai buat tempe goreng favorit lu itu dari Iran? Enggak. Emangnya kita impor jagung dari Arab Saudi? Enggak. Terus so what? Karena gini guys, kemampuan berpikir orang itu banyak yang cuma bisa di first layer. Itulah orang-orang yang bilang, oh bakal berdampak ke dunia oil and gas. Ya, tapi selanjutnya lu harus pikir dong. Lu mau makan beras, lu mau makan jagung, lu mau makan tahu, kacang kedelai, martabak, segala macam. Itu bermula dari mana? Dari tanaman. Tanaman mau tumbuh perlu apa? Tanah. Indonesia punya. Air. Indonesia punya. Terus apa hubungannya dengan Timur Tengah? Faktor yang ketiga guys, faktor pupuk. Teman-teman tahu nggak sih? 1/3 pupuk dunia ternyata keluarnya dari Selat Hormuz juga. Selat yang sangat kecil itu. Begitu signifikannya loh situasi di Hormuz. Kita bukan cuma soal bicara energi ya, tapi di dunia pupuk. Harga pupuk di Mesir hari ini, ingat loh, dia nggak terlibat loh perang Iran-Israel, tapi harga pupuk di Mesir hari ini sudah naik lebih dari 25%. Pupuk urea sebelumnya harganya cuma $490 per ton di Mesir. Tapi hari ini sudah naik menjadi $625 per metrik ton. Dan lonjakan harga ini bukan cuma terjadi di Mesir, tapi juga sudah terjadi di Amerika guys. Harga-harga pupuk di sana sudah pada loncat kodok. Emang apa hubungannya sama Hormuz? Karena kita cuma bahas fakta di sini guys. Faktanya, Selat Hormuz itu memang jalur energi paling penting di dunia. Karena 20% minyak dunia dan sebagian besar gas LNG asalnya ya dari negara Teluk. Jadi wajib lewat selat ini. Nah, orang-orang di sini suka lupa guys. Dikira gas itu cuma buat penghangat ruangan, buat masak. Enggak. Teman-teman tahu nggak sih? Faktanya gas itu adalah komponen yang sangat penting untuk memproduksi pupuk, terutama pupuk berbasis nitrogen seperti pupuk amonia dan pupuk urea. Jadi, produksi pupuk-pupuk jenis nitrogen ini sangat bergantung pada gas alam. Karena gas alam adalah gas yang digunakan untuk membuat amonia. Jadi, kalau jalur energi di Hormuz terganggu, mau nggak mau harga gas jadi naik tinggi. Kalau harga gas naik tinggi, maka biaya produksi pupuk juga naik tinggi. Ujung-ujungnya apa? Harga pupuk di dunia ini bakal naik tinggi. Kenapa harga pupuk sekarang makin mahal? Padahal petani tetap butuh buat penghasilan yang lebih maksimal. Ini dia penyebabnya. 1. Bahan baku impor naik. Pertama, bahan baku pupuk seperti urea dan fosfat masih banyak diimpor. Kalau dolar naik, otomatis harga pupuk ikut naik. 2. Gas alam mahal. Produksi pupuk butuh gas alam, dan saat harga gas dunia naik, biaya pabrik pupuk juga melonjak. 3. Ongkos distribusi tinggi. Distribusi pupuk ke daerah pelosok butuh biaya angkut besar, apalagi kalau harga BBM mahal dan infrastruktur kurang. 4. Subsidi terbatas. Pemerintah memang kasih subsidi, tapi cuman buat sebagian kecil pupuk. Selebihnya, petani harus beli pupuk non-subsidi yang harganya mahal. Setuju nggak subsidi pupuk harus ditambah? Komen di bawah, suarakan aspirasi petani. Curhat petani. Lapor Jenderal, para penjajah itu telah masuk ke daerah teritorial kita. Mereka menjajah daerah-daerah lumbung-lumbung pangan kami, Jenderal. Lihat, Jenderal, lumbung-lumbung kami dikuasai mereka. Mereka mengangkat bahan pangan kami dengan harga yang tidak pantas, Jenderal. Sementara kami membeli obat-obatan secara mahal, Jenderal. Bahkan pupuk pun secara mahal, Jenderal. Jenderal, lihat jalan kami, Jenderal. Apakah kami tidak pantas, Jenderal?
untuk menikmati jalan yang bagus di desa ini, Jenderal. Jenderal, perhatikan kami rakyat jelata ini, Jenderal. Mereka mengambil hak kami, Jenderal. Lihat, Jenderal, bahkan mereka merampas hak-hak anak-anak kami, Jenderal. Bukankah ini program dari pemerintah, Jenderal? Mereka membuang hak-hak anak kami ini, Jenderal. Ini adalah hak dari anak-anak kami, tetapi mereka merampas dan membuang, Jenderal. Jenderal, perhatikan kami rakyat jelata ini, Jenderal. Kami sudah tidak mampu untuk hidup di negara ini, Jenderal. Jenderal, perintahkan kepada kami, Jenderal, untuk berperang bersama engkau, Jenderal, melawan penjajah-penjajah itu, Jenderal. Jenderal, perhatikan kami negara rakyat ini, Jenderal. Jangan cuma diam, Jenderal. Jenderal, bicaralah, Jenderal. Jangan biarkan kami tuh ditindas di negara ini, Jenderal. Bicaralah, Jenderal. Kami akan berperang melawan penjajah itu bersama dengan engkau. Darah ini akan kami pertaruhkan untuk negara ini. Bahkan nyawa ini pun, Jenderal. Jenderal, bicaralah, Jenderal. Kami siap untuk berperang bersama dengan engkau. Tetapi setelah ini, Jenderal, kami rakyat jelata ini sudah tidak sanggup untuk hidup di negara ini, Jenderal. Jika harus seperti ini, Keluhan petani perhatikan merasakan. kami rakyatmu Harga yang di pupuk, desa harga ini, baja Jenderal. sudah mahal. Laporan selesai. Bulan Juli kemungkinan the government is running out of money, kehabisan duit. Yang mana ya, apalagi kalau harga BBM ini naik akibat tidak kuat subsidi, inflasi meledak, bos. Ini bahaya sosialnya luar biasa. Ini bisa terjadi loh peristiwa 98. Saya bukan nakut-nakutin, karena kembali lagi gambaran ekonomi di mata saya sangat-sangat grim, sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Karena pemerintah tidak punya uang sama sekali, ya, akibat salah kelola, ya. Kalian sudah baca berita pagi ini ketika rupiah sudah tembus menjadi 17.000. Ini batas psikologis. Dulu itu kita berupaya keras untuk mengembalikan di bawah 10.000 tahun 98. Apa sih tujuannya? Untuk mencegah kemiskinan. Karena orang jadi miskin, karena banyak sekali pengangguran. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus kita jual kepada asing. Karena kita harus cari uang. Perjuangan itu hari ini kembali lagi 17.000. Asumsi kita di APBN, di Undang-Undang APBN 2026, kurs rupiah itu adalah 16.500. Hari ini sudah tembus 17.000, walaupun diintervensi, ya tetap masih dekat 17.000. Lama-lama kok jadi begini terus ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harga minyak juga sudah tembus $110. Artinya subsidi BBM ini akan naik, akan menjadi beban bagi negara kita. Apa yang harus dilakukan? Pilih yang mana? Kan ekonomi adalah pilihan. Pilih subsidi BBM atau menjalankan proyek-proyek yang sekarang sedang rame masyarakat mempersoalkan. Lalu kemana negara kita? Ingat ya, harga minyak akan mahal dan tentu kita harus waspada. Apakah ini satu pilihan yang bijak atau kita perlu segera mengambil tindakan untuk mengamankan kita semua? Ekonomi kan rame-rame ini kita. Yang mengambil keputusan adalah para pemimpin, tapi yang terkena dampak kan kita semua. Hari ini pula juga kita menyaksikan IHSG mulai merah lagi. Banyak harga saham-saham yang anjlok turun ke bawah. Saham-saham di Indonesia. Tentu selalu memisahkan antara orang yang berani dengan orang yang takut. Yang takut jual, yang berani kemudian nyerok beli, dia lihat kesempatan. Tapi tentu saja ini adalah dashboard yang mengingatkan kita. Bagaimana sih menurut kalian? Stay relevant. Impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Jadi itu aman pada Malaysia. Tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Itu loh. Jadi Abu Leke juga kalau yang mengatakan bahwa habis 21 hari. Sorry ya. Kita itu tidak pernah membangun storage untuk lebih dari 25 hari. Jadi inilah kondisi dari bertahun-tahun lalu. Inilah kondisi kita. Sejak Indonesia merdeka, yang tadinya kita di zaman Orde Baru itu lifting kita bagus, kita tidak pernah memikirkan untuk membangun storage tempat penampungan lebih dari 25 hari.
Oke. Nah, sekarang yang saya sampaikan itu adalah kapasitas tampung kita. Kapasitas tampung kita itu tidak lebih dari 25 hari. Dan minyak kita yang waktu saya sampaikan itu ada kapasitasnya 23 hari. Ya. Tetapi bukan berarti 23 hari ini habis terus ini. Bukan itu maksudnya. Itu daya tampungnya. Hari ini 23 hari. Ada yang keluar lagi contoh 1 juta kiloliter. Ada masuk lagi. Karena produksi kita kan jalan terus. Kita punya produksi dalam negeri juga. Dalam ya, negeri Pak, ya? ada, impor juga kita, ada. impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Jadi itu aman, clear ya. Itu tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Itu loh. Jadi Abu Leke juga kalau yang mengatakan bahwa habis 21 hari. Sorry ya. Sorry ya, Berto, Jadi jelas maksudnya jangan dipelintir. Negara kita ya yang dianggap sekaya ini ternyata sebanyak 75% BBM atau bahan bakar minyak kita itu justru diimpor dari Singapura dan Malaysia. Sisanya ya berupa minyak mentah berasal dari Timur Tengah. Masalahnya nih geng, menurut pengamat energi yang bernama Marwan Batubara, nggak ada jaminan bahwa pasokan BBM dari Singapura dan Malaysia itu bakal terus aman dan lancar dalam jangka panjang seperti yang diklaim oleh Pak Bahlil. Soalnya, minyak yang dimiliki oleh Singapura maupun Malaysia juga datangnya dari Timur Tengah. Ya kita ini, gue nggak paham deh kenapa bisa kayak kita ngambil dari Singapura dan Malaysia. Sementara itu negara dua itu kan negara yang nggak sebesar negara kita ya, ininya, pulaunya gitu ya, daratannya kecil gitu. Tapi bisa-bisanya Indonesia malah ngambil minyak atau impor minyak dari Singapura dan Malaysia, bukan dari Timur Tengah langsung. Nah, kalaupun pasokan di Singapura dan Malaysia tersedia, harganya mungkin naik karena kapal tanker milik mereka dari Timur Tengah juga harus melewati jalur yang lebih jauh, yaitu jalur Afrika, dan memakan waktu lama. Nah, disinilah letak persoalan yang bakal dihadapi oleh pemerintah kita. Meninjau bekalan dan stok beras Saya dari parlimen saya terus datang ke Malaysia. salah satu gudang bernas, gimana saya sendiri turun Yang mata, saya kita lihat bagaimana khusus beras operasi sekarang, gudang stoknya. bernas ini. Nah bersama saya wakil dari mana bernas. Saya OIB ya, kerana melawat benang bernas, kita bawa OIB untuk tengok kita punya benang bernas yang dalam proses berlampak. Every day, setiap hari akan ada dalam 60 ke 70 lori yang akan datang masuk untuk beras. Jadi jaminan untuk beras itu cukup di pasaran tu insyaAllah ada OIB ya. And then bernas juga bersedia untuk menerima pemasukan beras lah yang akan berlaku setiap bulan. Bagi gudang ini kita tengah menunggu dalam proses pemasukan lagi 26,000 lagi beras dalam gudang. So untuk KPKM cukup dan terjamin. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasannya dalam pidato Bapak Prabowo para sahabat sebelumnya para sahabat, Jepang dan juga Malaysia, itu Filipina, itu sudah krisis beras macam itu dalam pidatonya ketika stok yang ada dekat Indonesia berlambak para sahabat. Tetapi percuma lah stok yang banyak berlambak dekat Indonesia tetapi rakyatnya tidak sejahtera karena tidak diberikan harga yang rendah untuk warganya yang ada dekat Indonesia para sahabat. Warga tetap mengeluh harga pangan pokok itu sangatlah mahal dekat Indonesia. Dan juga tanpa sadar orang Indonesia, warga Indonesia bukan bahan pokok yang semakin mahal para sahabat, melainkan nilai mata uang kita yang semakin melemah. Nilai mata uang rupiah setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu terus melosot para sahabat. Itu yang menjadi pertanyaan juga. Dan kata si Benek, kesombongan si Benek yang dulu Malaysia 6 bulan ke depan akan krisis beras macam itu kata si Benek para sahabat. Sekarang para sahabat si Benek juga ikut ketar-ketir karena pupuk ataupun baja yang di Indonesia yang buat membaja sawah, membaja padi dekat ladang para sahabat. Ini merupakan bajanya juga impor dan juga baja tersebut juga melalui Selat Hormuz tersebut para sahabat. Jadi Indonesia tak bisa untuk sukses sedikit nak cakap besar kepala, tak bisa para sahabat. Karena Indonesia itu tidak bisa berdiri tegak di kakinya sendiri. Indonesia masih bergantung ke negara-negara lain para sahabat. Kalau Malaysia para sahabat,
kalau dihina, itu Malaysia itu menjadi semangat macam itu. Kritikan tersebut menjadi semangat bagi mereka macam itu. Tetapi Indonesia apabila dikritik malah dimasukkan ke dalam lokap. Itulah banyak pendemo-demo demokrasi yang akhirnya yang sekarang ini ada di tahanan para sahabat. Sedangkan yang didemo korupsi-korupsinya malah cepat dibebaskan, dibiarkan begitu saja. Tak bisalah Indonesia ini untuk menjadi negara maju kalau pemerintahannya tidak berpihak kepada masyarakatnya, hanya melindungi pejabatnya macam itu para sahabat. Malaysia sekarang stoknya berasnya para sahabat berlambak. Makanya kalau Malaysia dikatakan nggak ada beras, krisis beras, tak percaya. Apalagi orang yang bekerja dekat Malaysia. Kakak tersebut bekerja 9 tahun di Malaysia, tetapi tak pernah aku krisis beras dengar dekat Malaysia. Berlambak stoknya terus macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas melindungi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.